Assalamualaikum sahabat. Dalam kisah ini aku akan bercerita tentang peristiwa yang aku alami 37 tahun yang lalu. Semoga ada hikmah yang bisa diambil. Selamat mengikuti. Tanggal, bulan, dan tahun di cerita ini adalah hal yang sebenarnya. Nama orang, instansi, dan tempat bukan nama sebenarnya. Gambar hanyalah ilustrasi. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Janji Darah Bagian 6, Tanjung Priok. Dinamika kehidupan di asrama memang ada senang dan ada susahnya. Karakter yang berbeda-beda disatukan dalam satu kamar. Penempatan kamar tidak berdasarkan umur, juga tidak berdasarkan kelas atau tingkat kelas, juga tidak berdasarkan daerah. Dicampur begitu saja. Dasar penempatan kamar santri aku tak pernah tahu. Sepertinya diacak begitu saja supaya masing-masing bisa mendapatkan pengalaman yang berbeda-beda. Setiap 6 bulan kamar kemudian di rolling dan dicampur lagi. Di pondok aku ditempatkan di kelas 1A eksperimen. Di kelas ini siswa yang tamat SMP atau sederajat. Wali kelas kami Ustadz Budi dari Sumatera Utara. Dalam kelas ini bercampur siswa dari seluruh Indonesia, terbanyak dari Jakarta Barat, kemudian Jakarta keseluruhannya, Jawa Barat juga paling banyak, diikuti Pulau Jawa keseluruhannya, sebagian kecil dari Pulau Sumatera seperti diriku. Lain kondisi asrama, lain pula kondisi kelas belajar. Di kelas kami 30 santri tampak kompak. Perbedaan daerah tak menghalangi apa-apa dalam belajar. Perbedaan itu justru membuat semangat belajar kami tinggi. Namun, santri-santri masuk pondok bukan hanya untuk belajar, tapi jauh dari itu. Masing-masing membawa misi perjuangan dari orang tua, keluarga besar, bahkan kampungnya. Seperti halnya diriku, aku tak berpikir hanya untuk belajar, tapi untuk membentuk watak dan karakterku. Aku tahu kehidupan di pondok sulit. Banyak ku dengar santri yang tidak tamat di pondok karena tak tahan. Justru itu pula yang menjadi tantangan bagiku. Ada sebuah perasaan berat yang kubawa. Perasaan membantu yang ingin ku cairkan dengan perjalanan hidupku di pondok. Aku tak ingin diriku yang dulu. Aku tak ingin diriku yang telah kulewatkan. Aku ingin setelah tamat pondok, aku membawa diriku yang tidak lama lagi. Pulang kampung dengan diriku yang baru, yang kuat, yang pintar, dan banyak ilmu. Sementara teman-temanku di kelas itu, rata-rata mereka berjuang untuk kedua orang tua dan keluarganya, untuk keluarga besarnya, bahkan untuk kampungnya. Berharapkan tamat pondok pulang berstatus ustadz, pandai berceramah atau guru agama. Itu misi masing-masing teman-temanku yang kurasakan, dan misi itu membuat kami akrab dan saling berjuang. Selain belajar di kelas, kami juga belajar berpidato. Setiap santri memang dipersiapkan bisa berpidato, dipersiapkan menjadi mubalik yang bisa berdakwah. Latihan pidato itu bahkan dalam 3 bahasa. Bahasa Indonesia setiap Kamis malam, bahasa Arab setiap Jumat malam, dan bahasa Inggris setiap Sabtu sore. Latihan madrasah atau pidato ini dikelola oleh kakak kelas 4 dan kelas 5. Ustadz dan pimpinan pondok hanya mengawasi. Setiap kelompok muhadharah harus punya nama. Rata-rata nama ini diambil dari pejuang-pejuang Islam Indonesia, bahkan dunia. Nama grup muhadharah atau pidato dipresentasikan oleh anggota grup. Kemudian barulah dipilih berdasarkan voting. Punya misi atau tidak punya misi, seorang santri dalam hidupnya harus bisa pidato.
Setiap santri harus tampil tanpa kecuali. Dalam setiap acara ada pembawa acara dan petugas-petugas lainnya. Itu pun semua dari santri sendiri. Dan pidato itu butuh konten untuk dibicarakan. Tak ada batasan isi pidato para santri. Yang penting santri berani maju dan berbicara di depan anggota. Tema jihad adalah tema yang paling populer. Tema jihad diangkat dengan semangat yang berapi-api hingga hadirin akan tepuk tangan. 12 September 1984 meletus peristiwa Tanjung Priok. Tak banyak berita asli yang diterima santri dari peristiwa Tanjung Priok. Kami mendengarnya dari kakak-kakak kelas dan beberapa orang ustadz. Namun gaung peristiwa itu memang cukup terasa di pondok. Tak beberapa lama datanglah ke sekolah kami anggota polisi. Mereka membawa seorang tokoh masyarakat yang berprofesi seorang mubalik atau tokoh ulama. Aku tak tahu persis apa yang terjadi. Kami dikumpulkan di lapangan, pihak polisi memberikan wejangan tentang keamanan dan ketahanan negara. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah seorang ustadz yang menjadi tokoh masyarakat tersebut. Mungkin maksudnya supaya santri-santri tak terpengaruh dengan isu yang sedang terjadi. Namun itu pun tak difokuskan pada peristiwa Tanjung Priok. Secara keseluruhan acara itu tampak semacam silaturahmi saja. Kami yang awam dan tidak baca koran sebenarnya tak tahu apa-apa. Tak ada koran dan TV di asrama. Kami hanya mendengar cerita demi cerita dari ustadz dan kakak-kakak kelas kami. Setiap hari kami belajar dengan ustadz sampai jam sholat zuhur dan makan siang. Siangnya kami diajarkan oleh kakak kelas 5. Ada seorang kakak kelas 5 yang berasal dari Tanjung Priok. Dia paling sering menceritakan peristiwa meletusnya kerusuhan waktu itu. Namanya Kak Robi. Dari dialah kami satu kelas sering dapat cerita versi dia. Sebenarnya dia mengajar satu mata pelajaran yang justru aku tak ingat. Tapi setiap dia masuk selalu berbicara masalah kerusuhan Tanjung Priok. Suatu saat dia berkata, sekarang masyarakat Tanjung Priok siap melawan, tapi mereka butuh pemimpin. Siapa yang mau? Begitu dia menyemangati kami yang ingusan pun tak berkata apa-apa. Kakak bercanda, katanya, karena terlanjur menjadi kompor yang lupa audiensnya. Namun tak semua ustadz dan kakak kelas yang mengungkit-ungkit Tanjung Priok dan jihad itu hanya konten dalam latihan pidato. Sebagian besar ustadz dan kakak kelas konsisten mengajarkan ilmu. Seingatku cuma ada 2 orang kakak kelas yang sering memanas-manasi kami tentang peristiwa Tanjung Priok dan berbicara tentang jihad. Yang satu lagi namanya Kak Tono. Dia kelas 3 eksperimen. Karena seringnya bicara jihad, kami yang kelas 1A eksperimen seperti terbentuk untuk berjuang. Dalam event-event yang tak resmi, kami dikumpulkan dan diajari ilmu tambahan yang tak ada di dalam kurikulum pondok. Pernah suatu saat kami membuat janji untuk belajar, tapi lampu pondok mati waktu itu. Genset sedang rusak, tapi kami tetap belajar dengan menggunakan lilin. Belajar tengah malam dengan diterangi lilin dengan tema jihad membuat kami seperti berada di dunia yang lain. Di satu sisi aku merasakan ada perasaan magis. Menuntut ilmu dan persahabatan, perjuangan dan jihad. Tapi di sisi lain aku merasa aneh tentang materi yang dibawakan. Ini bukan tujuan diriku belajar di pondok. Tapi karena solidaritas kawan dan persahabatan satu kelas, kami semua manut-manut saja. Suatu hari di hari Minggu yang resminya hari libur, kami semua santri pria kelas 1A eksperimen dengan bimbingan Kak Robi dan Kak Tono pergi keluar pondok. Kami berjalan melewati pematang sawah, menelusuri semak belukar, kemudian sampai di tepi. Kami pun menelusuri sungai itu. Aku tak tahu persis gunanya kami pergi waktu itu. Setelah sholat subuh dan sarapan kami berangkat. Tak semua anggota rombongan kami tahu mau dibawa kemana dan untuk apa. Sepertinya kami akan membuat janji yang didramatisir dengan perjalanan pagi itu. Yang jelas, itu bukan kegiatan pramuka.
karena ada di antara kami yang pergi pakai sarung. Rombongan kami ternyata disusul oleh beberapa ustadz keamanan pondok. Aku pikir kedatangan ustadz keamanan pondok adalah bagian dari kegiatan itu. Ternyata tidak. Di sebuah pinggir sungai kami dikumpulkan. Ada beberapa orang santri 1A eksperimen yang sempat melarikan diri kembali ke pondok. Tapi aku tak termasuk yang tertangkap. Ustadz Rauf, ketua keamanan pondok, bertanya tentang kegiatan kami. Apa tujuannya dan izin pada siapa keluar dari pondok. Kami adik kelas sama sekali tak bisa menjawab. Tak ada di antara kami yang bisa menjawab. Aku sendiri pun tak bisa menjelaskan apa-apa. Kami hanya ikut kakak kelas yang mengajar kami. Kami pikir kegiatan ini adalah bagian dari kegiatan yang harus kami ikuti di pondok. Nyatanya ustadz keamanan pondok marah-marah. Kami dikatakan kabur dari pondok. Lebih parah lagi, kami dianggap berkumpul-kumpul untuk sesuatu yang tak dibenarkan oleh pondok. Nama kami dicatat satu persatu, kemudian digiring ke pondok kembali. Dapat aku rasakan betapa pucatnya aku waktu itu. Untuk kedua kalinya aku digiring sebagai pesakitan. Di pondok akbar aku dituduh kabur dari pondok dan digiring dengan becak motor. Sekarang kami satu kelas, santri laki-laki digiring ke pondok dengan tuduhan kabur dan melakukan kegiatan ilegal. Ini jauh lebih berat dan menakutkan bagiku. Kami berjalan di pematang sawah, dikawal bagian keamanan pondok. Mereka mengawal di depan dan di belakang kami. Dari kejauhan, santri-santri yang di pondok menyaksikan kami. Mereka melihat kami sebagai tontonan gratis di hari Minggu. Mereka mendapat hiburan dan bahan ejekan. Ada bahan hari ini yang bisa mereka tertawakan. Di tengah jalan aku dengar Kak Robi dan Kak Tono bertengkar. Topik pertengkaran waktu itu aku tak mengerti. Yang aku tahu adalah bahwa aku sudah terjerembab pada kegiatan ilegal. Sesampainya di pondok baru aku tahu sumber perselisihan kedua kakak kelasku itu. Kak Tono menyampaikan kami semua harus bertanggung jawab. Semua harus saling mendukung. Perbuatan bersama harus ditanggung bersama. Jadi siswa yang sempat melarikan diri dan kembali ke pondok tanpa tertangkap harus menyerahkan diri. Kalau dimaafkan satu orang, maka dimaafkan bersama-sama. Kak Robi tak berpendapat demikian. Temanku yang 3 orang bebas tak tercatat itu tak perlu melaporkan diri. Biarlah mereka selamat. Tak perlu dihubungkan dengan kami yang tertangkap, karena akan menambah daftar tersangka saja. Dari pertengkaran itu aku merasa pasti satu hal. Kegiatan kami memang ilegal dan salah. Aku hanya orang yang terbawa oleh persahabatan kelas. Kedua kakak kelas yang mestinya mengajari kami sesuai amanah pondok telah diberikan pondok, tapi mereka menyelewengkan kekuasaan terhadap kami. Penangkapan itu terjadi Minggu pagi. Kami akan menghadapi persidangan malamnya setelah sholat Isya. Kami yang tak mengerti setelah membayangkan malamnya rambut kami akan dicukur botak. Itu hukuman yang umum untuk yang kabur, tapi mempelajari sesuatu yang tak layak kami pelajari. Dan pelajaran itu bukanlah materi yang diajarkan di pondok, adalah kesalahan yang lebih besar. Hari yang sangat panjang bagi kami untuk kelas santri laki-laki, menunggu siang, sore, dan maghrib dengan gelisah. Malam harinya, kedua kakak kelas itu disidang terlebih dahulu. Kami menunggu dengan cemas. Lama kedua kakak itu disidang. Setiap menit persidangan kakak kelas itu kami tunggu dengan hati ngilu, takut dan tak mengerti. Ingat persidangan di pondok akbar oleh kakak-kakak keamanan. Mereka menuduhku kabur. Persidangan itu justru dipimpin oleh ustadz keamanan pondok. Persidangan berlanjut sampai malam, sampai jam 10 malam. Kemudian kami barulah dipanggil. Hukuman yang sangat aku takutkan adalah kalau aku dipulangkan ke Sumatera Barat, kampungku. Kasihan ibuku. Alhamdulillah persidangan tidak seseram yang kubayangkan. Ustadz yang menyidang kami tak segarang ketika mereka menangkap kami di pinggir sungai. Ustadz Rauf mengatakan Kak Tono dan Kak Robi mengaku salah. Mereka juga mengatakan adik-adik kelas tak tahu apa-apa.
Kami cuma ikut-ikutan dan kami sendiri tak mengerti mengapa kami pergi dan tak tahu kegiatan itu untuk apa. Jadi kami bebas dari hukuman, hanya saja kami tak boleh kumpul-kumpul lagi. Kami hanya boleh ketemu bila ada pelajaran di kelas, hanya boleh bertemu bila ada acara pondok. Selebihnya tidak. Kak Robi dan Kak Tono hanya boleh mengajar sesuai materi yang diembankan pada mereka. Di depan kami, kedua kakak itu menandatangani perjanjian di depan Ustadz. Setelah itu kami disuruh keluar. Kak Robi dan Kak Tono tetap di dalam. Entah apa yang terjadi selanjutnya, aku tak tahu. Apa hukuman terhadap mereka berdua, aku juga tak tahu. Hari-hari berikutnya kami belajar normal kembali. Peristiwa Tanjung Priuk lama-kelamaan tak lagi menjadi isu di pondok. Kami memasuki ujian semester. Ujian pertamaku di pondok pesantren. Bersambung. Istirahat dulu ya sahabat. Kita sambung lagi di lain waktu. Masih ada beberapa episode lagi. Terima kasih telah menonton Sultan Malano Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.